Dia mungkin panitia masjid jami tidak tahu mungkinan dia, tapi dia mungkin orang lain. Di saat dia mungkin, berapa juta yang telah diberikan? 50 juta, Allah coret dari catatan amal, hilang sekaligus. Dia masih terus membangga-banggakan sedekahnya. Padahal dalam catatan amal tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat asar yang telah berhadir karena Allah, dan semoga kehadiran kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membicarakan tentang salah satu adab dalam satu amalan yang paling dicintai oleh Allah dalam Ramadan, yaitu tentang adab bersedekah. Bagaimana beradab di waktu kita bersedekah. Ada sebagian orang bersedekah tapi tidak diiringi dengan adab, maka bisa menghilangkan pahala sedekah. Karena itu perlu untuk mengetahui bagaimana beradab di waktu kita bersedekah. Jemaah Allah, as-sadaqah itu akar katanya juga dari sadaqah yasbiqu sidqun, atau sadaqah itu asal katanya bermakna jujur. Kenapa sadaqah diambil dari kata jujur? Ulama mengatakan karena sadaqah itu bukti kejujuran iman. Orang yang imannya jujur sedekah. Tapi kalau imannya tidak jujur, dia hanya percaya kepada Allah tapi tidak mau mengeluarkan hartanya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu nur, salat itu cahaya, was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik, sedangkan Al-Quran bisa menjadi pengacaranya, bisa menjadi jaksa. Salat cahaya, sedekah bukti. Bukti apa? Bukti daripada hasil salat. Ada orang salat-salat saja luar biasa kalau salat 5 waktu di masjid, zikir jangan ditanya, tapi clear, subhanallah. Dia sedekah tapi berinya luar biasa. Ini menunjukkan apa? Dia tidak bisa membuktikan hasil daripada keimanannya dalam salat. Jadi ini harus bersamaan, pembuktian itu harus bersamaan dengan iman. Makanya disebutlah sedekah itu bukti kejujuran iman. Tidak pernah sedekah imannya tidak jujur. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala yang sudah mulai sedekah, alhamdulillah,
Tapi harus tahu bagaimana caranya memelihara pahala sedekah dengan adab-adab. Adab yang pertama yaitu al-ikhlas fi sedekah. Hendaknya seseorang ikhlas di saat bersedekah. Dan ikhlas ini kadang-kadang harus dipaksakan, Bapak Ibu. Kalau orang dibisikkan syaitan, jadi ada salah satu cara syaitan membisikkan ke orang, yaitu dengan cara engkau tidak ikhlas, mau sedekah, nggak ada gunanya. Maka dia begitu mau sedekah, dalam hatinya tiba-tiba terbersih, kayaknya kurang ikhlas, daripada rugi sedekah, bagus nggak usah sedekah. Setiap kali mau sedekah dibisikkan lagi, ini tidak ikhlas nih. Maka dia tidak pernah sedekah. Kenapa? Menimbang-nimbang ikhlas. Maka ikhlas itu harus dipaksakan. Jangan banyak mikir kalau sedekah. Jangan tanya dalam hati ikhlas atau tidak, sedekah saja. Asal sudah sedekah, nanti sedekah itu yang mengajarkan keikhlasan. Jadi paksa nih. Jadi di tangan kanan ada uang yang warna merah 100.000. Di tangan kiri ada uang warna biru 1.000. Mana yang ikhlas? Tentunya 1.000. Bagaimana cara paksa supaya yang merah ini ikhlas? Paksakan, tutup uang 1.000, masukkan ke dalam cerai masjid yang merah. Bukan yang kena obat merah, yang warna merah yang tentu lebih baik. Masukkan. Dan jangan sesali, paksakan diri, jangan sesali, jangan dengarkan bisikan syaitan. Ini pasti tidak ikhlas, kalau tidak ikhlas ada gunanya. Paksakan, bismillah, masukkan, dan jangan hubungi panitia bahwa salah masuk. Dia yang sudah hubungi panitia umrah, katakan ada mau kain semua, dan dia mau belum buka di acara nomor 6. Ikhlaskan, insya-Allah belajar dipaksakan untuk ikhlas. Kalau tidak, menang syaitan untuk membuat kita tidak pernah sedekah. Jadi melihat orang miskin itu, paksakan diri untuk bersedekah. Insya-Allah Allah akan hadirkan rasa ikhlas karena Allah SWT. Jadi jemaah berkata Allah SWT. Dan maksud juga ikhlas itu selain memaksakan diri karena Allah, jangan ada keinginan lain di balik sedekah. Itu maksud ikhlas. Betul-betul karena Allah SWT. Jangan ada keinginan untuk dimuliakan, dipuji. Jangan ada keinginan. Makanya nanti 3 orang yang pertama sekali dimasukkan ke dalam neraka, salah satunya adalah orang yang bersedekah. Nanti ada orang yang pertama sekali dimasukkan ke neraka 3 orang. Pertama orang yang berjihad fi sabilillah. Lalu Allah tanya kepadanya, kenapa kau berjihad? Dia sebutkan karenamu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, engkau bohong. Engkau berjihad supaya engkau disebut sebagai pahlawan, supaya dibangga-banggakan sebagai orang yang paling berani. Langsung diseret ke neraka. Padahal mati dalam keadaan berjihad. Orang kedua menuntut ilmu. Lalu ditanya Allah di hari kiamat, di hadis Al-Bukhari, kenapa kau menuntut ilmu? Karena aku ya Allah. Aku menuntut karena aku ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, engkau bohong. Dia ada orang yang minta baca Quran, ilmu dituntut dengan hebatnya, lalu dia diingkari oleh Allah. Karena Allah yang paling tahu hati kita. Engkau menuntut ilmu Al-Quran, macam-macam kata Allah, hanya untuk supaya engkau disebut qari, engkau disebut ahli Quran, supaya engkau dipuji, engkau hafiz. Makanya menaruh label hafiz di belakang orang hafal Quran itu, kalau nggak tahan sebaiknya jangan taruh. Kalau tidak tahan, jangan taruh al-hafiz, tidak usah taruh. Kenapa? Gara-gara itu kita ada unsur kebanggaan. Saya menghafal Quran, padahal yang dihafal mungkin cuma 5 juz atau 6 juz. Yang lain sudah hilang sedikit-sedikit karena kesibukan kita.
memikirkan tentang kapan keluarnya ringkon. Jadi Bapak ini menggunakan Allah sehingga lupa mengulang Quran. Sudah hilang hafalannya, masih Al-Hafiz bertengger di belakang nama. Kita berbangga-bangga, hati-hati. Quran itu bukan untuk dibangga-banggakan. Maka begitu juga orang yang ketiga yang dimasukkan ke dalam neraka. Jadi orang tadi sudah dimasukkan ke neraka, yaitu penuntut ilmu yang ingin dikenal sebagai qari. Yang ketiga orang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Kenapa kau bersedekah?" Dia mengatakan bahawa saya karenamu, aku melakukannya karenamu ya Allah. Karena engkau yang menyuruhnya. Lalu Allah menjawab, "Kadzabta, engkau berbohong. Tetapi engkau innama tasaddaqta liqalu jawad." Engkau bersedekah agar engkau dikenal sebagai dermawan. Jadi supaya dikenal di komplek ini tidak ada yang lebih dermawan dari bapak itu. Dia bangga dengan kedermawanannya. Lalu apa yang terjadi? Allah berkata kepada mereka, "Seret orang ini ke dalam neraka." Makanya hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Innamal a'malu binniyat. Kalau sedekah betul-betul kerana Allah. Jangan ada unsur kebanggaan. Ini sudah sedekah pakai uang kantor, bangga lagi. Diumumkan Masjid Jami sedekah dari kantor fulan. Wah, foto, subhanallah. Waktu saksi itu, waktu memberikan itu foto, berdiri 2 menit untuk difoto saya supaya dipantau di Facebook. Waktu diumumkan bangga, uang kantor. Nanti yang model-model sedekah itu yang masuk surga kantor, bukan orangnya. Kantornya yang masuk. Itu asi-asi, kulkas yang masuk. Orangnya, selama tidak ada andil dalam bersedekah, tidak usah masuk. Jadi tidak usah bangga. Sama dengan orang hari ini baca Quran, pegang pulpen, dia tak pernah baca, cuma dia pegang pulpen taruh di Quran. Itu ada model pulpen yang bisa baca huruf Quran langsung. Di mana ditaruh bersuara pulpennya. Tiap hari dia tunjuk-tunjuk itu. Dia masuk surga yang mana? Pulpennya yang masuk surga. Orang yang selama mulut ini tidak pernah membacanya, jangan harap mendapatkan fadilah dari Allah SWT. Maka jangan sedekah untuk memamerkan. Permainannya tipis. Ada kalanya sedekah itu nampak, tapi bukan pamer. Permainannya tipis. Di sini permainannya. Maka agar pertama bersedekah adalah ikhlaskan karena Allah SWT. Yang kedua, ada berikutnya, antakuna sadaqah min kasabin tayyibin. Kalau bersedekah, keluarkan sedekah dari harta yang halal. Jangan keluarkan sedekah dari harta yang haram. Pertama, tidak ada pahalanya, bahkan menimbulkan dosa. Rasulullah SAW berkata, "Ma tasaddaqa ahadun bisidqatin min tayyib." Apabila seseorang bersedekah dengan harta yang halal, harta yang baik, wa la yaqbalullahu illa tayyib, Allah tidak akan terima sedekah apapun kecuali dari yang baik-baik saja. Yang baik ini apa? Baik jenisnya, ainnya baik. Kemudian baik prosesnya. Ada yang baik zatnya saja, ainnya saja yang baik, tapi prosesnya tidak baik. Contoh, kita sedekah dengan kurma, tapi kita dapat dari hasil pekerjaan kita, apakah dengan mencuri ataukah dengan melalui hasil riba, uang bunga bank, beli kurma, sedekah ke masjid. Kurmanya baik, tetapi prosesnya tidak baik. Ini sedekah ini tidak berpahala, bahkan bisa menimbulkan dosa. Ini ulok-ulok ini. Dia mempermainkan syariat. Tidak ada pahalanya. Maka kalau sedekah dari harta yang baik. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Kalau engkau ingin berinfak, keluarkan yang baik dari apa yang engkau cari. Cari yang baik, kemudian
beri kepada tempat yang baik, maka berpahala. Pahala sedekah itu terhitung minimal 10, maksimal 700 kali lipat. Bapak sedekah 1000 masuk ke gerangan masjid. Yang dicatat Allah bukan 1000, tetapi antara 10 sampai 700 tergantung perjuangan. Semakin berat mendapatkan harta itu, maka semakin besar pahalanya. Orang miskin sedekah berbeda dengan orang kaya sedekah. Orang kaya sedekah tidak berat, dia keluarkan 1 juta, dia masih punya simpanan 30 juta. Orang miskin sedekah 1 juta, sedangkan dia penghasilan cuma 1,5 juta, 500 dia simpan untuk dirinya, 1 juta dia berikan karena Allah. Pahalanya orang miskin itu besar, perjuangannya berat. Makanya orang miskin kalau bersedekah itu luar biasa. Orang kaya sedekah mulia, orang miskin sedekah itu kemuliaannya lebih, karena dia harus menggadaikan perasaannya, dia harus hidup tapi dia bersedekah. Jadi jemaah Allah SWT, 10.000 orang kaya masukkan ke celengan masjid dengan 10.000 yang orang miskin masukkan ke celengan masjid, lebih besar pahala orang miskin. Jadi kalau begitu, berbahagialah orang miskin yang masih mau sedekah. Sebenarnya orang miskin itu orang yang berhak menerima sedekah, tetapi karena Allah dia berikan, maka berbahagialah mereka di akhirat nanti. Jadi jemaah pada Allah Subhanahu wa taala, kalau mau memberikan sedekah, adabnya berikan dari harta yang baik. Ada orang bekerja, setengah pekerjaan baik, setengah pekerjaan tidak baik. Dia berikan yang baik, dia dapat pahala, tapi yang pekerjaan tidak baiknya tetap berdosa. Jadi dia mencampurkan antara yang hak dengan batin. Ini hidup bercampur-campur, ibadah juga iya, maksiat juga iya. Model-model yang begini Allah bisa hapuskan pahala kebaikannya, karena dia tidak berhenti untuk berbuat maksiat. Karena syarat masuk surga itu berhenti dari maksiat. Dalam surah An-Nisa Allah katakan, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Kalau engkau menjauhi dosa besar, catat baik-baik Bapak Ibu, kalau engkau menjauhi dosa besar, baru kuhapuskan dosa-dosa kecilmu, lalu kumasukkan engkau ke dalam mudkhalan karima, ke tempat yang mulia. Baru boleh masuk surga. Syaratnya dosa besar tinggalkan. Walaupun baik sekali, bersedekah habis-habisan, tapi ada pekerjaan lain yang dia maksiat, yang dia tidak berhenti. Pekerjaan lain ini bisa menghapus pahala kebaikan, maka tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa besar. Ini yang perlu kita fahami. Jadi jangan hidup bercampur-campur. Semuanya yang salat dia, puasa dia, zakat dia, haji dia, kemudian berzina dia, kemudian nonton porno dia, kemudian kawin lagi dia. Kalau kawin lagi boleh, kawin lagi juga dia lakukan. Ini jahiliyah semuanya. Pisahkan mana hak, mana batil. Berikutnya, at-tahri al-muhtaji bis-sadaqah. Dibolehkan untuk memilah-milah di waktu bersedekah. Arti memilah-milah, utamakan yang lebih utama. Prioritaskan siapa dulu yang lebih berhak untuk mendapatkan. Bapak Ibu kata Allah SWT, kalau bersedekah ada skala prioritas. Kalau skala prioritas itu diutamakan, maka pahalanya sempurna. Contoh, kalau selain kerabat, kalau selain daripada kerabat, bukan kerabat kita tidak tahu, maka utamakan sedekah lil fuqara wal masakin. Kasih dulu fakir, kasih baru miskin. Allah sebutkan dulu fakir, baru miskin. Kira-kira ukuran fakir, kalau dalam kitab-kitab klasik disebutkan fakir itu makan pagi, tidak tahu makan siang dengan apa, itu fakir. Miskin makan hari ini,
besok masih ada, lusa dia bingung mau makan apa, maka skala prioritas sedekah kasih dulu ke fakir, kemudian cari orang miskin. Itu contoh kalau bukan kerabat. Tapi kalau beradu dengan kerabat, maka utamakan dulu kerabat yang punya hubungan darah. Di antara kerabat, prioritasnya yang paling utama adalah orang tua. Kalau bukan yang punya hubungan darah, fakir, miskin. Setelah dua-dua dapat, baru cari orang lain. Tetangga-tetangga mau kasih buah beli, terserah. Mau tiap hari kasih hadiah, terserah. Tapi utamakan tetangga yang fakir. Tidak ada yang fakir, cari tetangga miskin. Ini kadang-kadang kasih sedekah hanya dengan orang-orang kaya saja. Dengan sesama tim umpat, kasih sedekah. Karena sahabat karib dari SMA itu kaya-kaya, saling begitu-begitu saja tukaran uang. Tetangga miskin tidak peduli. Sudah lupa prioritas mana yang lebih utamakan. Itu kalau bukan yang punya hubungan darah. Yang punya hubungan darah, siapa nomor satu? Yas'alunaka madza yunfiqun. Muhammad, kalau engkau ditanya siapa yang paling berhak engkau nafkahkan, qul ma anfaqtum min khair, maka manusia yang paling pertama yang paling berhak menerima sedekah darimu adalah al-walidain, orang tuamu sendiri. Ada adik, ada makcik, tulang, lemak, daging, yang sederhana. Ada orang tua yang pertama sekali harus kita kirimkan amplop ke orang tua. Lil walidain kata Allah. Ini Allah sendiri yang langsung pikirkan orang tua dulu. Kalau dengan orang tua, tidak perlu tahu orang tua itu miskin atau kaya. Karena masalahnya adalah masalah birrul walidain. Masalahnya adalah masalah berbakti. Orang tua kita kaya, kita kirimkan amplop, mungkin tidak bermanfaat isinya, tapi yang paling bermanfaat adalah perasaannya. Yaitu di saat dia terharu melihat anaknya tidak melupakannya sejak bulan, sudah cukup bagi kita untuk mendapatkan ridha orang tua. Kemudian baru utamakan al-aqrabin, yaitu kerabat-kerabat selain orang tua. Kasih sedekah ke adik. Ini kadang-kadang ke adik tidak dapat, tapi ke orang miskin sudah dapat semua, adik sendiri dilupakan. Oh, rupanya ada masalah dengan adiknya. Bapak Ibu makan Allah, dengan sedekah kita bisa mencairkan masalah. Karena sedekah itu punya dua pahala kalau diberikan untuk kerabat. Kalau diberikan bukan kepada fakir, bukan kepada yang punya hubungan darah, satu pahalanya, pahala sedekah saja. Tapi kalau diberikan kepada yang punya hubungan darah, maka sedekah itu dua pahalanya, yaitu pahala menyambung silaturahim dan pahala bersedekah, dua kali lipat kalau diberikan kepada saudara. Jadi jangan sampai saudara sendiri tidak dapat, tetapi kita mengutamakan orang lain. Ini sering terjadi. Ada orang traktir kawan, itu teman sekantor selalu ditraktir. Awal bulan atau THR atau gaji 13 walaupun ditunda, tapi dia sudah berencana untuk memberikannya. Oh, sudah siap-siap teman sekantor semuanya dia siap. Adik tidak pernah ditelepon, tidak pernah dikumpulkan adik semuanya. Padahal adik semuanya tinggal dulu semuanya, paling beda-beda tempat saja. Tak pernah ditelepon waktu dia dapat sertifikasi, tidak pernah. Ayo dek, kita makan malam ini sama-sama. Mau pakai udang campur ekornya atau tidak, terserah. Yang dia tidak pernah telepon. Teman-teman sekantor sekali gajian habis 300.000, 400.000, dia utamakan. Saudaranya tidak pernah. Orang tua yang paling. Dengan orang lain baiknya, Masya Allah. Dengan orang tua tidak pernah tanya. Tidak pernah tanya, mama mau buka dengan apa yang perlu kita berikan. Tidak pernah tanya. Dengan orang lain berbaik-baik. Ini bukan tidak baik, tapi lupa fadilah, lupa skala prioritas. Yang paling dia prioritaskan orang tua, lalu kerabat, lalu kemudian barulah orang miskin, fakir dan miskin. Sedangkan anak yatim, lihat kalau anak yatim itu masuk golongan fakir dan miskin, silahkan utamakan. Janda juga begitu. Lihat kalau jandanya janda kembang, jangan bapak yang kasih, suruh kasih sama istri.
karena bisa menimbulkan fitnah. Nanti janda itu lama-lama dikasih keterusan tak tahan juga, berbunga-bunga hatinya. Dia pikir kita ada maksud apa? Padahal tak ada maksud apa-apa, cuma kita ingin mengawininya saja. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu Allah SWT, makanya kenapa dalam zakat tidak disebutkan anak yatim? Kenapa dalam 8 mustahil menerima zakat tidak disebutkan anak yatim? Allah menyebutkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin wal gharimin fi sabilillah wa fi sabilillah seterusnya wal mu'allafati qulubuhum seterusnya. Kenapa tidak ada kalimat anak yatim? Karena anak yatim belum tentu miskin. Ada anak yatim meninggal ayahnya, dapat warisan pak ayah dia dengan orang-orang lain. Maka anak yatim lihat boleh kasih ke anak yatim kalau dia masuk ke dalam fakir dan miskin. Artinya bukan tak boleh kasih, utamakan dulu yang fakir dan miskin, atau anak yatim yang fakir dan miskin. Jadi dimaksudkan Allah dibolehkan untuk memilah-milah, memprioritaskan siapa yang paling berhak untuk mendapatkan zakat. Berikutnya as-sadaqatu mimma yuhibbu. Ada bersedekah berikutnya adalah bersedekahlah yang paling engkau cintai. Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sempurna dari Allah sampai engkau memberikan yang paling engkau cintai. Yang paling kita cintai, Pak, yang paling berat kita keluarkan. Dulu ada sahabat punya kebun. Dalam hadis disebut namanya Bai'ah. Kebun itu diberi nama Bai'ah. Isinya anggur, kurma, dan panennya subhanallah besar sekali. Dan sahabat ini suka sekali berada dalam kebun itu. Dia keliling-keliling. Begitu turun ayat ini, jadi Rasulullah begitu turun ayat, dia katakan ke sahabat, telah turun ayat dan tanalul birra, bahwa engkau tidak akan menerima kebaikan dari Allah sempurna sampai engkau memberikan apa yang paling engkau cintai. Langsung sahabat yang punya kebun ini mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, dengan wahyu yang baru kau dapatkan, kalau aku bersedekah dengan apa yang paling aku cintai, apakah aku mendapatkan surga? Kata Rasulullah, surga. Langsung dia mengatakan, mulai hari ini kusedekahkan, kau infakkan kebun ini untuk perjuanganmu ya Rasulullah. Satu kebun Pak, berhektar-hektar untuk Rasulullah SAW. Dulu sahabat itu begitu dengar surga itu langsung seakan-akan terbayang di depan matanya. Rindu mereka dipenuhi iman, tidak ada keraguan sedikit pun kepada Allah SWT. Kita dikabarkan surga sudah puluhan kali pengajian, tetap saja tidak memberi sedekah. Membayangkan sedekah itu, surga itu kira-kira bidadarinya cantik atau tidak? Kira-kira nanti di surga itu kita mungkin masih tidak percaya dengan apa yang Allah. Dulu ada sahabat dalam salah satu hadis riwayat Bukhari dalam kitab yang Sahih disebutkan sedang perang Uhud, lalu dia istirahat sebentar ke belakang. Dia bertanya, ketemu kata Rasulullah SAW. Dia sedang makan kurma waktu istirahat. Katanya, ya Rasulullah, kalau aku meninggal dalam perang ini, aku di mana setelah itu? Apa jawab Rasulullah? Anta fil jannah. Kalau engkau meninggal dalam perang ini, engkau dalam surga. Begitu disebutkan surga oleh Rasulullah, kurma yang sedang dimakan Pak jatuh dari tangannya, langsung dia ambil pedang kembali, dia terjun ke medan perang, lupa dengan kurmanya, dan dia syahid. Begitu Rasulullah jamin surga, langsung dia lakukan itu. Rindunya ke surga. Kita lagi makan mie pangsit. Kalau ada yang mengatakan, engkau kalau berjuang hari ini surga, pasti kita bilang, babi nujud kita. Habiskan sedikit tadi baru kita berjuang. Ini model kita semua Bapak yang pegang mik juga sama. Dulu Masya Allah. Makanya iman orang dulu Pak, kata Rasulullah, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya zamanku. Summa alladhi yulawinu, kemudian baru zaman setelahnya, zaman para sahabat tanpa Nabi. Setelah itu zaman tabi'in, setelah sahabat, setelah itu tabi'in, dan terus saja. Dan seburuk-buruknya zaman yang akan melihat kiamat. Seburuk-buruknya manusia yang tertinggal dalam hadis Nabi, yaitu orang-orang yang merasakan kiamat. Itu seburuk-buruk manusia.
Maka berdoalah supaya kita tidak melihat kiamat. Jadi Rasulullah yang menyebutkan itu. Nah, jadi oleh karena itu beda iman kita. Benar-benar mereka dari sedekah mereka habis-habisan. Utsman bin Affan itu kalau sedekah kita tidak ada bandingannya dengan beliau. Sekali sedekah asal mau perang, Utsman Abdurrahman bin Auf sekali perang 1000 kuda. Sekali perang 1000 kuda dia sedekahkan ke Rasulullah. Belum lagi kalau ada kejadian apa-apa, Utsman membeli sumur punya orang Yahudi gara-gara orang Madinah tidak ada air. Begitu tahu tidak ada air, orang Yahudi ini memahalkan sumurnya. Pertama tidak dijual, nggak dijual. Dia ingin disewakan saja, karena kalau dijual nanti habis asetnya, nggak mau dijual. Nah, akhirnya dari Utsman mengatakan, kalau engkau tidak mau menjual semuanya, biarlah kusewa saja. Setelah 1 hari untukku, 1 hari untukmu. Jadi 1 hari kusewa, 1 hari lagi milikmu. Nah, akhirnya Utsman terpaksa sewa karena nggak dijual. Dan orang muslimin diumumkan oleh Utsman, aku telah menyewa sumur Yahudi dengan harga yang paling murah. Memang dimahalkan. Orang-orang yang suka memahalkan barang waktu sedang kesempitan ekonomi itu turunan Yahudi juga. Karena benar menyepret dengan itu mahal. Ini ada yang jual minyak waktu tsunami, Pak, Masya Allah, saya belum hijrah ke sini masih daripada Aceh. Itu minyak BBM ada orang jual, Pak, dinaikkan 3 kali lipat, 4 kali lipat. Saudaranya sedang mentimpa musibah tidak tahu lari kemana, beli minyak sama dia, Pak, dinaikkan harganya berkali-kali lipat. Na'udzubillah ini tadi. Ini turunan Yahudi yang tersisa di Banda Aceh. Jadi Bapak kata Allah, Yahudi itu begitu. Dia pantang, dia tidak ada rasa iba, apalagi kepada orang Islam. Dan hebatnya, Utsman segera mengumumkan kepada penduduk Madinah, 1 hari milik kita. Ambil suka-suka kalian, tidak ada yang bayar, digratiskan oleh Utsman. Dan akhirnya orang penduduk Madinah datang hanya mengambil air di hari Utsman saja. Besoknya punya milik Yahudi, artinya Yahudi itu menyewakannya di hari miliknya, tidak ada yang datang. Sudah berbulan-bulan hampir bangkrut Yahudi ini, karena tidak ada yang beli waktu hari dia. Semua orang gratis di hari Utsman. Jadi ambil sehari, tahan di rumah, simpan 1 hari, lusa diambil lagi. Untuk hari Utsman semua berebut mengambil air. Akhirnya Yahudi ini menyerah, mengatakan ke Utsman, kalau begini ceritanya, begini, ya, silakan engkau beli. Dibelinya, dipasang lagi harga 3 kali lipat. Sudah disewa berkali lipat, dipasang lagi harga 3 kali lipat. Dibeli oleh Utsman bin Affan sumur itu. Setelah dibeli, diwakafkan untuk penduduk Madinah. Mereka minum gratis dari sumur itu. Subhanallah, sumur itu di tahun, saya lupa tahun tepatnya, itu dirubah oleh pemerintah Arab Saudi, di pemerintah Abbasiyah, pertama Abbasiyah, menjadi kebun kurma. Dari hasil sumur jadi kebun kurma yang terbesar. Kemudian hari ini kebun kurma itu sudah tutup, diganti menjadi hotel, yaitu Hotel Utsman bin Affan. Dan satu-satunya sahabat yang masih punya rekening di bank di Arab Saudi, Utsman bin Affan. Semua hasil hotel itu diwakafkan untuk kebaikan kaum muslimin. Utsman telah tiada, sedekahnya mengalir untuknya. Subhanallah. Maka Bapak Ibu, disebutkan dalam hadis yang pernah menggali sumur untuk kemaslahatan umum, air itu terus mengalir sampai ke alam kubur. Maka kalau masjid nanti mengumumkan butuh sumur, Pak, itu berlomba-lomba untuk masuk. Kita sudah meninggal, air sumur digunakan orang banyak, mengalir untuk kita. Maka jemaah mengatakan Allah SWT, berikan sedekah yang paling kita cintai. Jadi kita kebiasaan yang kita tidak cintai kita berikan ke orang. Celana bekas, baju bekas, itu Rohingya kenapa nggak mau pakai baju kita? Yang bekas-bekas dikasih, kolor bekas dikasih, lubang-lubang kainnya sudah lepas. Mau bagaimana? Coba bayangkan perbandingan dengan mencintai barang, itu berat sekali mengeluarkannya. Disitulah Allah menilai, walaupun barang itu berat, dia keluarkan karena aku. Allah berikan pahala sempurna. Dan jangan ragu Bapak Ibu, sedekah itu datang kembali selama kita tidak membatalkannya. Datang kembali. Rasulullah berkata, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Bebaskan
dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah sepotong kurma. Sepotong kurma pun bisa melepaskan orang dari neraka. Bagaimana kita yang telah bersedekah berjuta-juta banyaknya demi kemaslahatan umum? Maka kemauan Allah, cari yang terbaik. Saya ulang-ulang, kalau berikan sesuatu, beli yang baru, berikan kepada orang lain. Kalau beli makanan, cari makanan yang baik-baik, berikan kepada orang lain. Kalau dijual antara bororong 500 dengan bororong yang 2000, cari bororong yang 2000. Kalau mau kasih berbuka ke orang miskin, jangan cari bororong yang 500 yang waktu dipicit tidak keluar apa-apa lagi. Casingnya saja bororong kita picit, tidak ada apa-apa. Cari yang terbaik, beli yang mahal-mahal. Untuk diri sendiri, yang murah-murah. Untuk orang lain, cari yang mahal. Jadi yang Allah SWT itu ada berikutnya. Sedikit lagi, nanti kita berikan kesempatan untuk bertanya jawab. Ada berikutnya, jangan batalkan sedekah bil manni wal azan. Jangan batalkan sedekah bil manni. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni. Jangan batalkan sedekahmu dengan mannon. Apa itu mannon? Membangga-banggakan, menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit. Walaupun diungkit bukan kepada orang yang mendapatkan sedekah. Ini kasih sedekah mesti jamin. Mungkitnya di masjid lain. Dia bilang semua orang, yang masjidnya yang pendong sedekah ada. Itu karpet itu bukan saya beli. Tidak ada yang beli itu karpet masjid itu. Itu saya semuanya. Dia mungkin panitia masjid jadi tidak tahu mungkinan dia, tapi dia mungkin orang lain. Di saat dia mungkin, berapa juta yang telah dia berikan? 50 juta. Allah coret dari catatan amal, hilang sekaligus. Dia masih terus membangga-banggakan sedekahnya, padahal dalam catatan amal tidak ada lagi. Maka jangan suka-suka ungkit. Biasanya kita suka ungkit di waktu marah. Maka kemarin kita belajar jangan marah. Kalau sudah marah mungkin kita mungkin ikat ada pulga. Udah boleh marah kan? Kamu tahu tak? Itu yang kasih hidup anak kamu itu saya. Dulu tak ada di kapal itu. Atau kepada orang yang telah kita beri beasiswa, anak yatim kita sekolahkan. Begitu dia batal sedikit atau lupa pulang hari raya, mulai kita telepon, jangan lupa darahmu itu hidupkan aku Kita ungkit. Di saat kita ungkit, disitulah Allah batalkan semua pahala. Tidak ada lagi pahala. Satu lagi, wal azan. Jangan batalkan sedekah dengan azan. Apa azan? Azan itu menyakiti orang yang mendapatkan sedekah. Kasih ke fakir miskin sambil kasih bilang, ini jangan nampak lagi, sekali pun jangan nampak lagi. Nampak sekali lagi nampak. Udapat. Atau kita sakiti, ini paham saya kasih sedekah, paham kalau saya lewat di mana nanti bagaimana ininya, kamu harus berdiri dulu menghormati saya segala macam. Itu pimpinan kasih sedekah ke anak buah, tapi menyakiti. Dia minta sesuatu yang membuat anak buah itu merasa seperti budak terhina. Ini langsung Allah batalkan sedekahnya. Berikutnya, ada bersedekah berikutnya tidak perlu menyelidiki terlalu dalam siapa target sedekah kita. Tadi disuruh pilah-pilah boleh, tapi kita tidak perlu sampai harus menyelidiki terlalu dalam siapa target yang kita sedekahkan. Jumpa pengemis di lampu merah, itu berhenti dulu dia samping, Pak. Dia interogasi dulu pengemis ini. Pak tinggal di mana tinggal? Siapa nama? Berapa anak? Coba KTP-nya boleh lihat sebentar. Ini tinggal di kampung mana? Lalu dia perhatikan tangan lengkap, jari ada 5, kemudian kaki lengkap, tidak singit, tidak jari. Lalu semuanya lengkap. Dia tanya kerja di mana, hari-hari bagaimana, malam dan sholat tahajud atau tidak. Macam ditanya, ini tidak perlu. Walaupun kita salah target, Allah tidak memberi pahala sedekah berdasarkan target. Allah beri pahala sedekah berdasarkan keikhlasan kita, walaupun salah orang. Kemarin kita sempat viral, orang yang cari sedekah naik mobil Vios. Memang sakit itu. Habis kita kasih dia naik mobil Vios, kita dengan seperhati kita pulang belakangnya. Itu sakit itu Pak.
Yang seperah-perah apa ya? Tapi yang memberi sedekah untuk dia tidak batal pahalanya di sisi Allah selama memang dia ikhlas kerana Allah, walaupun salah target. Dan ini telah terjadi pada masa Nabi. Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang laki-laki melapor kepada Rasulullah SAW. Apa katanya? La atasaddaqanna lailah bisadaqah ya Rasulullah. Aku pernah bersedekah malam dengan sedekah, dengan sesuatu sedekah. Fa kharaja bisadaqatihi fa wada'a fi lisanih. Diceritakan oleh perawi hadis, orang ini berdiri tengah malam mau bersedekah, lalu dia berikan sedekah, enggak nampak orangnya siapa, tak kenal. Dia kasih saja begitu karena dia ingin disembunyikan dari orang. Ternyata sedekah itu ada didapatkan oleh sarik, pencuri. Jadi pencuri sedang berencana mencuri, numpang sedekah di rumah. Luar biasa pencuri di rumah. Ini pencuri sore. Rencana mencuri sedekah rupanya di rumah. Tapi jatuh ke tangan pencuri. Fa'asbahu yatahaddasun. Orang-orang tiba-tiba viral di kampung viral. Tasaddaqa alaina ala sarik. Seorang pencuri sudah dapat sedekah. Jadi hebohlah kampung. Faqala Allahumma lakal hamdu ala sarik. Sungguh Allah telah memberikan kemuliaan kepada pencuri itu. Kemudian dia karena sudah salah, dia berdiri lagi di malam yang lain. Lalu dia berdiri di malam hari, dia kasih lagi sedekah. Lalu apa yang terjadi? Rupanya sedekahnya ada zaniyah kepada pelacur. Malam kedua sedekah jatuh ke tangan pelacur dan kembali viral. Orang kampung heboh, pelacur dapat sedekah, pelacur dapat sedekah. Karena dia orang ini sudah merasa bersalah, lalu dia kasih lagi untuk menutupi kesalahannya. Dia berdiri lagi di malam hari, dia berikan sekali lagi. Ternyata jatuh ke tangan al-ghani, orang kaya. Kembali heboh kampung, orang kaya dapat sedekah, orang kaya dapat sedekah. Akhirnya setiap malam dia salah. Dia datang kepada Nabi SAW, dia laporkan kejadiannya. Maksudnya, apakah sedekahku berpahala atau tidak ya Rasulullah? Yang malam pertama ke pencuri, malam kedua ke pelacur, malam ketiga ke orang kaya. Karena orang kaya tidak berhak dapat sedekah. Rasulullah berkata, "Amma sadaqatuka faqad qubilat." Sedekahmu telah diterima oleh Allah SWT. Kata Rasulullah. Wa amma as-sariq fala'allahu an yasta'fi an surqatihi. Sedekahmu kepada pencuri, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah untuknya bahawa bukan dengan mencuri mendapatkan rezeki. Ternyata ada sedekah dari Allah, tidak perlu mencuri. Wa sadaqatuka ala zaniyah fala'allaha an tasta'fi an zinaha. Dan sedekahmu kepada orang yang berzina, mudah-mudahan orang yang berzina itu sadar bukan dengan berzina khusus untuk mencari rezeki. Buktinya datang dari Allah tanpa berzina. Dan sedekahmu kepada orang kaya akan membuat hatinya tersindir bahawa yang kaya saja dapat sedekah, seharusnya dia kasih sedekah kepada orang lain. Makanya Rasulullah menyebutkan semua sedekahnya makbul. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita betul yang pamflet di jalan di bawah lampu merah itu, jangan bersedekah kepada pengemis di samping jalan, itu betul. Artinya jangan manjakan mereka, jangan manjakan mereka. Tetapi kalaupun memberi salah target, tidak apa-apa. Kita aman, yang penting ikhlas kepada Allah. Kita masih lumayan Pak. Di Mesir itu lebih gila lagi perbuatan para pengemis. Di Mesir itu, di sana kan negara Firaun dengan Musa. Itu sebahagiannya Firaun, sebahagian Musa. Yang pulang dari sana, insya Allah Musa semua. Cuma kalau di sana ada Firaun, ada Musa. Jadi kalau kami kuliah itu sering Pak ditipu sama pengemis. Jadi ada yang kami lihat terus-terusan berulang-ulang. Bajunya darah semua, naik ke atas bus, dia duduk di atas sandal, dia geser-geser kaki, dia geser-geser dengan pantatnya Pak, di atas sandal itu. Ini baju berdarah, ini tangannya dibalut penuh dengan darah. Semua orang beri satu junai kasih semuanya. Dan apa yang terjadi? Begitu sampai di depan, karena keluar dari depan, ya. Begitu keluar dari depan, loncat ya. Loncat jalan lagi di samping mobil. Semua yang kasih sedekah, semuanya ditipu olehnya. Dan itu biasa terjadi di sana. Jadi kita tidak ada urusan dengan target itu. Yang penting pahala tetap Allah muliakan dengan sedekah kita. Yang terakhir,
Yang terakhir, ada merujuk fi sadaqah. Kalau sudah sedekah, jangan pernah meminta kembali. Kalau sudah sedekah, jangan pernah meminta kembali. Walaupun kita salah kasih, salah kita menyesalinya, jangan pernah minta kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa masalul ladzi yatasaddaqu summa yarji' fi sadaqatihi kamathalil kalbi yaqi' summa ya'udu fi qi'atihi fayakuluhu." Orang yang bersedekah lalu menarik kembali sedekahnya, kamathalil kalbi, sama seperti anjing yang memuntahkan makanan, summa ya'udu fi qi'atihi, lalu dia makan kembali muntahannya sendiri. Rasulullah itu tidak kasar, lembut sekali orangnya. Dia jarang berbicara dengan membinatang-binatangkan orang. Tapi kali ini Rasulullah memakai istilah yang habis sedekah tarik balik. Itu anjing, seperti anjing yang muntah makan kembali muntahannya. Ini buruknya perilaku orang yang sudah bersedekah menarik kembali sedekahnya. Kan kemarin di Facebook kan viral, di mana kejadiannya di NTT Bapak ya, caleg yang sudah kasih karpet ke masjid, begitu tidak terpilih diminta kembali, akhirnya semua karpet ditarik oleh jemaah, dihambur keluar semuanya. Ini kalau ada yang berani minta kembali karpet ini, tunjukkan jangan karpetnya yang kita hambur. Buruk-buruk orang yang sudah bersedekah lalu meminta kembali. Jadi ini adalah amalan yang jangan dilakukan. Jangan mungkin, jangan tarik kembali. Biarkan sedekah itu mengalir, walaupun kita mungkin ada kesalahan dalam memberinya. Ini bahagian yang perlu kita fahami di dalam urusan bersedekah. Ada waktu sekitar 10 menit ke depan bagi mereka yang ingin bertanya, silakan. Memang penjelasannya sudah sangat jelas, tapi barangkali ada yang ingin diperjelas lagi. Jangan dipaksakan Bapak, kalau tidak ada tidak ada masalah. Saya pun bahagia. Saya pulang lebih cepat. Tidak ada masalah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati dan para jemaah semua, kalau sekedar mensupport kita kasih, tapi ini menyangkut dengan zakat. Kalau zakat mal sekarang ada badan lembaga yang sudah dibentuk, daripada kita salah-salah membagi, kita kasih untuk badan yang mengelola zakat. Itu gimana caranya mereka yang membagi itu? Atau kalau kita membagi, kita pun ada sama. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah dibagi dua, ada sedekah wajibah, ada sedekah nafilah. Sedekah wajibah zakat, sedekah sunnah, sedekah hari-hari yang kita berikan. Nah, kalau sedekah wajibah bentuknya zakat. Kalau zakat itu dibagi dua, ada zakat mal, ada zakat al-fitr, zakat fitrah. Kalau zakat mal itu boleh diberikan ke amin, boleh kita bagi sendiri, dan diutamakan dibagi di tempat kita berdomisili. Zakat harta, hasil dari gaji, hasil dari penghasilan apapun, itu boleh bagi sendiri. Jadi tidak mesti harus ke badan zakat Baitul Mal, tidak mesti, tidak wajib. Cuma kalau kita khawatir tidak adil, artinya kalau kita kasih, kalau semua kasih sendiri itu saja, maka dibolehkan memberikan ke Baitul Mal. Urusan berbagi adalah urusan mereka. Begitu kita sudah kasih ke mereka, kita sudah lepas dari Allah. Sudah lepas dari Allah. Oh, tidak dibagi, itu urusan Baitul Mal. Terjadi penyelewengan, mereka yang tanggung jawab hadapan Allah. Tapi kalau kita punya saudara miskin yang bukan kita wajib tanggung nafkahnya, takut Baitul Mal enggak sampai sedekah itu, zakat itu ke saudara kita yang miskin, bagus kasih ke saudara sendiri saja.
Tapi syaratnya bukan orang yang wajib kita tanggung nafkahnya. Contoh, nggak boleh zakat kepada orang tua sendiri, karena orang tua wajib kita tanggung nafkah. Nggak boleh zakat kepada anak sendiri walaupun miskin, karena dia wajib kita tanggung nafkah. Tapi boleh abang bersedekah ke adik, karena adik bukan tanggung jawab abang nafkah, tapi tanggung jawab orang tua. Jadi adik miskin kasih zakat kita, tapi ukurannya miskin. Nah, jadi zakat mal lihat-lihat, mau bagi ke Baitul Mal boleh, bagi sendiri boleh. Tapi kalau zakat fitrah yang akan kita kerjakan nanti, itu lebih baik dikasih ke amil daripada bagi sendiri. Karena berbeda tujuan. Zakat fitrah itu lebih diutamakan untuk memuliakan, membahagiakan orang miskin di hari fitrah, di hari raya. Jadi amil, kalau dikasih ke amil, mereka akan baginya rata ke satu kampung. Kalau kita kasih sendiri, karena ini orang miskin, rupanya ada 10 orang yang kasih ke orang-orang ini saja, sehingga orang miskin lain tidak dapat. Jadi kalau zakat fitrah kasih ke amil, zakat mal boleh kasih, boleh tidak. Yang penting zakatnya dibayarkan. Ya, kira-kira begitu Bapak. Masih ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi kamu pertanyakan di saat tentang keikhlasan. Saat kita bersedekah tentunya keikhlasan adalah hal yang utama. Kemudian bagaimana bila kita bersedekah 1 tapi berharap 10, seperti tadi ada 10 sampai dengan 700, apakah itu tergolong sebuah keikhlasan? Kemudian yang kedua, apabila sudah kita bersedekah kemudian kita ukir kembali, tentunya itu membatalkan hal sedekah. Nah, apakah yang batal itu bisa kita kembali? Bisa kita beristighfar, bisa seperti itu. Mungkin begitu dari saya. Baik. Pertanyaan pertama, Pak, sedekah butuh ikhlas. Tetapi bagaimana kalau kita bersedekah, kita kasih 1, kita berharap 10. Yang 10 ini yang Bapak maksud yang pahala. Yang Bapak maksud kita bersedekah tapi sengaja berharap 10 kali lipat dari Allah. Ada harapan berharap pahala. Ya, apakah ini disebut dengan ikhlas atau tidak? Ini disebut dengan ikhlas. Kalau berharap dari Allah, berarti memang hati kita memang satu-satunya Allah sebagai harapan. Jadi tidak disebut riya dan tidak disebut tidak ikhlas. Allah yang sendiri yang menyuruh berlaku begitu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah engkau mendapatkan pahala atau maghfirah dari Allah. Kita ini disuruh bersegera beramal untuk mendapatkan pahala dari Allah. Jadi pahala itu harapan kita. Jadi itu bukan disebut tidak ikhlas. Memang kita disuruh bersedekah itu untuk mengharap pahala. Nah, yang tak boleh berharap selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua, pahala yang sudah hilang. Kalau dia bertaubat, apakah pahala itu bisa kembali? Semua yang dihilangkan Allah apabila orang ini sampai mati pun tidak menyesali apa yang dia lakukan. Itu yang hilangnya total. Hilangnya total. Dia pernah mungkin, tapi bisa jadi mungkinnya karena dia tidak punya pengetahuan. Setelah dia dapat pengetahuan, setelah dapat ikut pengajian, dia menyesalinya. Bahkan dulu mungkin yang gara-gara anda duduk. Lalu dia bertaubat. Dia bertobat kepada Allah menyesali, maka belum tentu Allah hilangkan pahala itu. Yang pasti dihilangkan yaitu di saat kita mengungkit tapi langsung terus-terusan dan tidak bertaubat sampai mati dengan mengungkit itu. Nah, ini jaminan semua pahalanya Allah akan menghilangkannya. Karena orang bertaubat itu dipelihara oleh Allah. At-taibu minaz zambi kama la dzamba lahu, kata Nabi. Orang yang bertobat sama seperti tidak ada dosa sama sekali. Ada dosa. Jadi orang kalau sudah tobat dianggap impas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangankan orang Islam, Pak. Ini terakhir jawaban saya. Kalau baca tentang fadilah menjadi orang Islam, orang kafir pernah bertanya ke Rasulullah. Jadi sahabat dulu rata-rata kafir, lalu masuk Islam. Mereka bertanya ke Rasulullah, kami kalau sudah bersyahadat, yang dulu kami baik waktu sebelum syahadat, kami sedekah,
kami berbuat baik sesama kami. Kan orang kafir sebelum masuk Islam itu ada baik-baik juga amalannya. Apakah semua itu akan hilang setelah kami bersyahadat? Apa kata Rasulullah? Syahadatmu diterima, kemudian engkau dianggap tanpa dosa, lalu semua kebaikanmu dihitung kembali oleh Allah. Padahal dia melakukannya sedang di dalam keadaan kafir. Tapi kalau sudah masuk Islam, ternyata Allah tidak hilangkan. Syaratnya ujungnya adalah penyesalan, taubat. Jadi, dan itu nggak bisa dibuat-buat. Ada orang yang begitu sudah lama mengungkit, lalu pura-pura taubat, lalu ungkit lagi, taubat lagi. Tidak akan diterima Allah taubat yang bermain-main seperti itu. Baik, kira-kira begitu ya Ustaz. Kita cukupkan ya. Baik, karena waktu ada sebagian yang sudah ingin buka puasa lebih cepat daripada yang lain. Mudah-mudahan yang dulu Allah berkata pahala untuknya, Allah berkahi keluarganya, Allah makbulkan Ramadannya, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surga.